Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brosis yang terhormat, masih bersama saya Darmawan Sains di channel YouTube Darmawan Sains Channel. Hari ini kita akan membahas tentang yang lagi rame-ramenya, yaitu tentang pelecehan seksual dari seorang public figure yang bernama Gofar Hilman terhadap seorang wanita yang mengaku dilecehkan, yaitu Mbak Nyelaras. Di media sosial ramai dibicarakan, bahkan teman-temannya Gofar Hilman seperti Coki, Muslim dan sebagainya memberikan klarifikasi tweet yang akhirnya viral juga tweetnya. Tapi di sini kita akan membahas di antara dua sudut pandang, ya, antara sudut pandang sudut pandang korban sama sudut pandang Gofar Hilmannya, atau yang ditersangkakan melakukan pelecehan seksual. Oke, kita gaskan. Ya, jagat maya diramaikan kembali oleh kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh publik figur. Sekarang kasusnya disangkakan kepada Gofar Hilman, seorang YouTuber, kreator juga, dan masih banyaklah prestasi yang Gofar Hilman miliki. Di sini saya akan membahas tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual dimanapun itu saya kutuk supaya tersangka pelecehan seksual itu harus dihukum seberat-beratnya, karena melecehkan seorang wanita atau sebaliknya melecehkan yang artinya menghinakan seseorang tentang seksualitasnya. Berawal dari Nyelaras yang menulis di media sosial bahwa kejadiannya sudah lama, dia pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gofar Hilman ketika sedang berada di pesta temannya. Di sana banyak netizen yang mendukung, yang memotivasi, yang menyemangati Nyelaras supaya Nyelaras tetap kuat, tetap semangat, dan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Di sini betul ya, untuk jalan ceritanya betul bahwa dari netizen, dari Nyelarasnya betul ya, kalau misalkan ada apa-apa betul di situ. Cuman yang jadi masalahnya di sini bahwa netizen Indonesia yang dianggap kurang sopan di seluruh dunia ya itu beramai-ramai membuli yang disangkakan oleh Nyaras kan Gofar Hilman, beramai-ramai membuli Gofar Hilman. Wah, dari media sosialnya Gofar Hilman dibully sampai ibaratkan kontraknya hampir bukan hampir ya, di cancel lah dari beberapa tempat gitu kan Gofar Hilman. Itu kan merugikan sebenarnya ya. Kenapa saya bilang merugikan? Karena yang namanya pelecehan seksual itu biasanya sulit dibuktikan. Kalau sulit dibuktikan, biasanya kita tidak tahu apakah pernyataan si korban benar, apakah pernyataan si korban tidak benar. Kita yang tidak tahu. Bukan saya meragukan pernyataan Nyelaras ya, tapi setidaknya sebelum kebenaran itu terungkap, para netizen jangan menghakimi seseorang dulu gitu. Jangan berbondong-bondong membuli Gofar Hilman, karena bukan apa-apa, selain karyanya Gofar Hilman masih ada keluarganya juga. Kenapa? Soalnya kan imbasnya itu kasihan juga gitu kan. Jadi gimana ya, sudut pandangnya kalau dimisalkan saya jadi Gofar Hilmannya gitu kan, saya kan belum terbukti gitu kan,
Saya belum terbukti melakukan pelecehan seksual, tapi sudah dibully mati-matian. Bagaimana kalau misalkan saya tidak terbukti melakukan pelecehan itu? Sedangkan efek dari netizen membuli saya itu banyak terhadap saya. Seperti keluarga saya jadi dikucilkan, atau seperti pekerjaan-pekerjaan saya jadi tidak mendapat pekerjaan dan sebagainya. Kalau misalkan kerja di kantor bisa jadi pemecatan gitu kan. Ya, kita harus berlogika dulu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi, kita ini Indonesia mempunyai asas praduga tak bersalah. Kenapa mempunyai asas praduga tak bersalah? Ya karena ada hak asasi manusia di situ gitu. Jadi jangan sampai memang kalau misalkan Gofar Hilman benar-benar melakukan, ya hukum aja, hukum melalui prosedur hukum yang benar gitu kan. Saya mengutuk semua pelecehan seksual, tapi cara netizen itu menurut saya salah kalau misalkan membuli beramai-ramai di media sosial, yang akhirnya mungkin keluarga Gofar Hilman juga menjadi down juga mungkin kan, karena adanya itu. Jadi kalau misalkan apalagi pelecehan seksual itu yang tadi menurut saya, bukan menurut saya, yang tadi saya bilang bahwa pelecehan seksual itu sulit dibuktikan. Karena apa? Gini. Bisa aja kalau misalkan kita benci seseorang, public figure, gampang aja kalau misalnya mau menjatuhkan seperti gitu kan. Ya udah, anggap saja dia melecehkan kita. Udah, kelar, akhir hidupnya gitu kan. Tapi jadi maksudnya kita berpikir sama logika gitu kan. Jadi jangan seperti itu, kasihan juga untuk Bapak Hilmannya gitu. Saya mensupport, saya mendukung, saya menyemangati juga Mbak Nyelaras buat mengungkap kasus ini, karena apapun dimanapun pelecehan seksual itu tidak dibenarkan, mau di mata hukum, mau di mata agama, maupun di mana hak asasi manusia itu tidak dibenarkan. Jadi silakan usut, tuntaskan permasalahannya. Kita sebagai netizen menyemangati saja, menyemangati Ibu Nyelarasnya, menyemangati supaya dia tidak trauma, supaya dia tidak supaya dia berani untuk mengungkapnya. Tapi kita harus stop dulu sampai di situ. Jangan kita menghakimi, membuli tersangkanya, atau ya bukan tersangka ini, calon tersangkanya gitu kan. Biarlah proses hukum yang membuktikan, walaupun sulit kalau misalkan ada bukti-bukti yang otentik. Apalagi sekarang saya baca bahwa Ibu Nyelaras itu mengumpulkan siapa saja yang pernah dilecehkan oleh Gofar Hilman. Ternyata sudah ada 7 orang, kasusnya kan seperti itu. Ya kita sebagai netizen yang baik, ikuti saja perkembangannya. Nah, kalau misalkan sudah dihukum, biarkanlah proses hukum yang menghukumnya. Kita cukup mengetahui saja dan cukup menyemangati korbannya, seperti itu. Terima kasih telah menonton channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Aduh, menipa Baliut ngomong.